Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Anda di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah dana atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Sahabat Jundu, pada kali ini Anda akan menceritakan tentang kisah seseorang yang membeli rumah di surga. Biasanya kalau kita membeli rumah di surga itu berupa pahala, ya kan? Ini seperti apa? Dan ini benar-benar membeli rumah di surga. Luar biasa, Masya Allah. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu dimanapun berada, setiap orang pasti ingin memiliki rumah yang mewah atau memiliki tempat tinggal dah. Intinya tidak ngontrak lagi, tidak ngekos lagi. Lebih baik kita punya rumah sendiri, kecil tapi itu milik kita sendiri, daripada gede, besar, tapi masih ngontrak dan lain-lain. Dan itulah harapan bagi semua orang. Dan di kisah ini ada yang unik sahabat Jundu. Kisah ini adalah dimana ada sesuatu yang terjadi, yaitu orang membeli rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abu Muhammad Al-Farisi, lelaki yang bermukim di Basra ini adalah orang yang dikaruniai karomah dan doa yang mustajab. Nah, pada awalnya ia termasuk pecinta dunia. Tapi setelah mendatangi majlis Hasan bin Abdul Hasan Al-Basri, ia berubah menjadi pembaharu akhirat, menjadi alim dah, Masya Allah, luar biasa. Nah, nasihat Al-Hasan ini benar-benar nih terpatri nih, menusuk dalam relung jiwanya dah, dalam hatinya, hingga ia benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya terhadap janji-janjinya. Nah, ialah nih orang yang membeli jiwanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedekah dengan uang senilai 40.000 dirham dalam 4 kali pembayaran. Nah, pada pembayaran pertama ini yang berjumlah 10.000 dirham, Habib Abu Muhammad berkata nih, "Ya Rabb, aku telah membeli jiwaku darimu dengan uang ini." Lalu ia membayar tuh dengan uang senilai 10 dirham lagi dan berkata, "Ya Rabb, ini adalah bentuk syukurku kepadamu karena engkau telah memberikan taufik dan hidayah kepadaku." Nah, setelah itu dikeluarkan gitu 10.000 lagi dirham untuk apa? Dan dia berkata, "Ya Rabb, jika engkau tidak menerima sedekah pertama dan kedua yang aku keluarkan, maka terimalah yang ketiga ini." Dahsyat, luar biasa. Dan kemudian yang terakhir sahabat Jundu, ia mengeluarkan uang senilai 10.000 dirham lagi dan berkata, "Ya Rabb, jika engkau menerima sedekahku yang ketiga, maka ini adalah bentuk syukurku kepadamu." Luar biasa, Masya Allah. Dan jadi saking bersyukurnya ia mendapatkan hidayah dan taufik pada Allah SWT. Nah, ini juga bagus nih. Ada gak begitu? Kita bersyukur atas keimanan kita, kita bersyukur masih bisa datang majlis, kita bersyukur masih bisa sholat, kita bersyukur dan lain-lain, kita tambah tuh dengan sedekah. Sedekah kita atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan kan orang kalau sedekah itu mengharap tuh lipatan-lipatan, mendapatkan rezeki dan lain-lain. Tapi jarang tuh kalau orang bersedekah karena niat rasa syukurnya dia telah diberi keistiqomahan dalam ajaran agama Islam. Itu jarang tuh. Ini bagus juga nih, kita ambil nih sahabat Jundu. Dan lanjut kepada cerita ya sahabat Jundu, demikian tuh sebagai balasannya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan tuh karomah dan doa yang sangat mustajab kepada Habib Abu Muhammad. Dahsyat, luar biasa sahabat Jundu. Nah, sahabat Jundu, di antara salah satu bentuk karomahnya ini yang ia dapatkan adalah mendapatkan bukti surat surga beserta istana, sungai, dan pepohonannya. Dan luar biasa, ada surat pembeliannya. Nah, itu untuk lelaki Khurasan dengan harga 10.000 dirham. Nah, kisah unik ini tuh disebutkan oleh Abu Nuaim dan Ibnu Asakir, yaitu di dalam kitab Al-Hilya Aulia. Asy'ari bin Yahya berkata nih, seorang laki-laki dari Khurasan datang nih ke Basra, ya kan? Dia telah jual semua hartanya di Khurasan. Uang itu hasil penjualan dan ingin ia gunakan untuk membeli rumah di Basrah. Nah, ia bawa tuh semua uangnya. Kemudian ia bawa juga tuh 10.000 dirham. Nah, setibanya di Basrah, ia dan istrinya tuh maksud nih untuk ke Mekah. Nah, kalau ke Mekah kan nggak mau bawa banyak duit dan nih. Dan ia bertanya sama orang-orang sekitar itu, "Nih kepada siapa nih? Ane mau nitipin uang kepada siapa orang yang terpercaya?" Dan ternyata orang-orang situ semua menyarankan kepada Habib Abu Muhammad, yaitu laki-laki yang soleh. Dan kemudian ia cari tuh, dan siapa tuh Habib Abu Muhammad, dicari, akhirnya ketemu. Dan dia ketemu kepada Habib Abu Muhammad, dan dia berkata, "Aku dan istriku hendak menunaikan ibadah haji. Aku ingin membeli rumah nih di Basra dengan uang 10.000 dirham.
Jadi jika engkau menemukan ada rumah yang mau menjualnya sebesar 10.000 dirham, beli dah, ya, beli untuk kami. Nah, jadi berharap nih nanti pulang haji dia bisa nempatin gitu. Akhirnya laki-laki ini pergi tuh bersama istrinya ke Mekah. Nah, setelah kepergiannya, di Basra itu dilanda paceklik yang luar biasa. Lalu Habib meminta kepada para sahabatnya, ia hendak menggunakan uang titipan 10.000 dirham nih untuk beli tepung. Nah, kemudian disedekahkan. Kemudian para sahabatnya berkata, engkau mendapatkan titipan uang untuk membeli rumah. Jadi bahasa dinasihatin nih, inti kan dapat duit tuh buat titipin beli rumah, bukan buat beli tepung. Apa jawaban dari Habib Abu Muhammad? Aku akan menggunakan uang itu untuk bersedekah, dan dengan itulah aku akan membelikan rumah di surga untuknya. Nah, itu jika dia mau, kalau tidak aku akan mengganti uangnya, kata Habib. Dahsyat luar biasa nih. Ini omongan orang salaf dan orang-orang tinggi nih, luar biasa nih. Ini nggak nyampe logika kita, ya kan? Nah, kemudian Habib pun membeli tepung tuh. Dengan tepung itu ia membuat roti dan menyedekahkan kepada fakir miskin. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nah, ternyata sahabat Jundu, lambat laun dari waktu ke waktu, sekembalinya dari Mekah nih, laki-laki Khurasan yang menitipkan uang itu kepada Habib Abu Muhammad ini berkata, wahai Abu Muhammad, aku adalah pemilik uang 10.000 dirham. Aku tidak tahu apakah kamu sudah membelikan rumah untuk kami, atau kamu akan mengembalikan uangnya biar aku yang beli sendiri nih. Akhirnya jawab deh Habib Abu Muhammad, aku telah membelikan sebuah rumah untukmu. Di dalam komplek rumah itu ada istana yang lengkap dengan aneka pohon, buah-buahan, dan sungai yang mengalir. Wih, cakep banget nih. Ini bayangan laki-laki luar biasa, Masya Allah. Ya udah, akhirnya laki-laki Khurasan itu balik deh. Dia nggak tahu kalau yang dibeli itu ada rumah yang ada di surga. Tapi ya udah dibalik aja, dipikir nih benar-benar dapat nih rumahnya. Akhirnya laki-laki Khurasan itu pulang nemuin istrinya dan dia bilang, kata Habib Abu Muhammad, dia telah membeli untuk kita sebuah rumah megah lengkap dengan istana yang hanya dimiliki para raja. Nah, istri mikir, apa ini uang 10.000 dirham bisa beli semegah itu? Nah, setelah berlalu 3 hari berikutnya, nah ini laki-laki Khurasan ini nemuin Habib. Ia berkata, wahai Abu Muhammad, mana rumah kami? Kemudian dijawab sama Habib Abu Muhammad, aku telah membeli dari Rabbku sebuah rumah di surga, lengkap dengan istana beserta taman dan sungai yang mengalir. Laki-laki Khurasan ini emang sami'na wa ta'na, iya balik lagi tuh. Dia nggak debatin tuh sama Habib Muhammad, karena emang Habib Abu Muhammad dia terkenal orang soleh, disegani wilayah itu. Apa iya dia berkata bohong dan lain-lain. Jadi nggak berani debatin juga. Kalau gitu ya, itu jangan asal ngomong, yang bener. Ada nggak? Nipu dan lain-lain. Enggak. Tapi nih oleh Khurasan itu sami'na wa ta'na, di pulau tuh nemuin istrinya lagi. Dan dia berkata, ternyata ia membeli dari Robnya rumah di surga untuk kita. Akhirnya istrinya berkata nih kepada suaminya, wahai suamiku, aku berharap Allah memberi taufik kepada Habib. Temuilah Habib, mintalah tanda bukti jual beli rumah kita. Akhirnya laki-laki Khurasan itu balik lagi nemuin Habib Abu Muhammad. Dia ngomong lagi tuh sesuai permintaan daripada istrinya. Dia bilang, wahai Abu Muhammad, kami menerima apa yang kamu beli. Kami sekarang meminta untuk tanda buktinya. Ada gak jika engkau benar membeli rumah di surga? Bingung juga nih, untuk bukti ini gimana ya kan? Akhirnya kata Habib, kemudian dia memanggil notaris untuk menulis tanda buktinya. Ia tulis tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa Habib Abu Muhammad telah membeli dari Robnya untuk si Fulan dari Khurasan sebuah rumah di surga. Tulis tuh, lengkap dengan segala istana beserta sungai yang jernih, pepohonan yang indah dengan harga 10.000 dirham. Kemudian Allah Ta'ala menyerahkan rumah itu kepada si Fulan dari Khurasan dan membebaskan Habib dari segala tuntutan. Itu tulisan suratnya, dikasih tuh kepada lelaki Khurasan ini. Nah, singkat cerita sahabat Jundu, laki-laki Khurasan ini menerima nih tanda bukti tersebut, kemudian menemui istrinya. Ia pun menyerahkan tuh tanda bukti kepada istrinya. Sekitar 40 hari setelah kejadian itu sahabat Jundu, laki-laki Khurasan tersebut meninggal dunia, wafat. La haula wala quwata. Nah, sebelum meninggal dunia, ia berwasiat kepada istrinya, tolong kalau nanti aku meninggal, ini tanda bukti rumah kita surga, tolong taruh di kain kafan, ya. Tanda bukti jual beli rumah nih yang disampaikan oleh Habib Abu Muhammad ini, tempelkan nih pada kain kafanku. Wasiat daripada lelaki Khurasan ini, suami dari istri gitu. Nah, kemudian orang-orang melaksanakan tuh wasiat laki-laki Khurasan itu. Setelah dikubur,
Nah, ternyata sahabat Jundu, di atas dinding kuburnya terdapat sebuah tulisan pada selembar kulit tipis tuh. Tulisan itu bertuliskan bahwa Habib Abu Muhammad telah membeli rumah di surga untuk si Fulan dari Khurasan dengan harga 10.000 dirham. Robnya menyerahkan rumah itu kepada laki-laki Khurasan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Habib dan membebaskannya dari segala tuntutan. Dahsyat luar biasa sahabat Jundu. Ini kejadian yang luar biasa. Akhirnya Habib Abu Muhammad pun datang nih untuk melihat tulisan yang ada di dinding kubur. Ia pun membacanya kaget dan menciuminya dan menangis. Dan gua nggak bisa dikata-kata dah. Dia kaget dengan bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menemui para sahabatnya. Ia berkata, ini adalah jaminan kebebasan dari Rabbku Azza wa Jal untukku. Karena para sahabatnya tahu nih, duitnya memang dibeli untuk tepung disedekahin. Dan semua kaget. Dan ini menjadi viral. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu yang menyaksikan. Dan menjadi pelajaran buat kita. Dan bisa diambil hikmah apa yang Anda sampaikan ini. Mungkin ini aja cerita singkat yang bisa Anda sampaikan. Dan tetap pantengin Jundu Channel ini untuk episode-episode berikutnya. Tentunya akan lebih menarik lagi. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.